Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnindia Dwi Prananda dengan NPM 101191134 dari kelas C3 Manajemen. Saya di sini akan merangkum kembali materi-materi dari mata kuliah Pendidikan Agama 3, yaitu Ma'rifatullah, dari materi pertama sampai dengan materi ke-6. Materi yang pertama adalah ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Dalam surat An-Najm ayat 29 dan 30, maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah Materi yang kedua adalah at-thoriqu ila ma'rifatullah, atau jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode Islam dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia, karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau yang salah. Walaupun begitu, dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta akal, pencapaian pemikiran manusia cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan hawa nafsu dan prasangka. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi suatu kesalahan besar apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Selanjutnya adalah tasdik atau membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan dan keagungan Allah. Boleh jadi ia kebetulan dengan firman Allah di An-Najm ayat 11 yang berbunyi, tiadalah hatinya mendustakan atau mengingkari apa-apa dilihatnya, hati mula membenarkan dan akur kepada kebijaksanaan Tuhan. Selanjutnya, manfaat dari ma'rifatullah yaitu menghasilkan iman, yaitu metode pengenalan Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan, sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu al-mawani' min ma'rifatullah, atau penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat, yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradu syubhat, atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Baik, kita sebutkan dari bagian yang pertama, yaitu maradu syahwat, terdiri dari al-fishku, kefasikan. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Yang ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Yang keempat, al-kizbu atau kedustaan. Dan yang terakhir, kasratul ma'asyi atau banyaknya melakukan perbuatan maksiat.
Dan selanjutnya bagian kedua adalah marudu asyubhah. Bagian dari marudu asyubhah yaitu al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab atau keraguan-raguan. Yang ketiga al-inhiraf atau penyimpangan. Dan yang terakhir al-ghaflah atau kelalaian. Materi yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah, yaitu bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dalil-dalil keberadaan Allah, yaitu yang pertama ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan sejak di alam ruh. Manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Dan yang selanjutnya ad-dalilul akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudillah diantaranya fenomena kholaqo, penciptaan, sawa, penyempurnaan, qaddaro, penentuan, dan hada, petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut ini. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-Quran Surat Al-Ala ayat 2-3. Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk, dan dia pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, ia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya itu, sehingga ia dapat hidup berkembang biak dan menjaga hidupnya masing-masing. Materi yang kelima adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi tauhid. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang secara arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifat-sifatnya. Lalu, kedudukan dan keutamaan tauhidullah. Yang pertama, tauhidullah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Yang kedua, tauhidullah adalah hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya. Yang ketiga, tauhidullah adalah fondasi dan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul sebelumnya. Yang selanjutnya, tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah materi keenam, yaitu al-hayat fi zilalit tauhid, atau hidup di bawah naungan tauhid. Seorang muslim harus memiliki ma'rifah atau pengetahuan, pengenalan, dan pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam azat, asyifat, al-asma, dan al-af'al. Zat atau esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna.
Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya adalah Asy-Syifat dan Al-Asma. Allah Ta'ala pun telah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan ditinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan yang terakhir adalah Al-A'fal atau perbuatan. Pencipta langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan lainnya adalah merupakan Al-Af'al Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Alhamdulillah, saya telah selesai menyampaikan materi mengenai Ma'rifatullah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.